di mana pada Twitter terdapat 500 juta tweet perharinya dan membutuhkan biaya serta waktu yang banyak meskipun dalam skala yang sangat kecil. How can computer help? Komputer dapat memahami teks yang disebut dengan Natural Language Processing atau NLP. Tujuannya yaitu untuk dapat memahami dan memperoleh makna dari bahasa manusia. Pernah adanya usulan untuk tes kecerdasan mesin oleh Alan Turing di tahun 1950 yang dikenal dengan tes Turing. Sejarah pemrosesan bahasa alami, yaitu dengan kemajuan pada program komputer atau disebut dengan chatbots, yaitu terlihat pada terciptanya Eliza. Fokus awal pada pemahaman tata bahasa, kemudian bergeser ke arah statistik. Teknik pembelajaran mesin dari kumpulan teks yang besar dan kini dapat dikenal dengan artificial intelligence. Contohnya yaitu Siri Apple dan juga Google Now. Nah, di sini kenapa komputer perlu memahami suatu teks? Karena kebanyakan teks yang ada pada Twitter itu yang pertama bersifat ambigu. Contohnya misal di sini ada I put my bag in the car, it is large and blue. Nah, it di sini yang dimaksud itu it untuk bag atau it untuk car. Kemudian konteks yang digunakan manusia itu biasanya homonim, metafora, dan sarkasme. Maka dari itu komputer cukup sulit dalam memahami suatu teks. Di sini terdapat studi kasus, contohnya yaitu analisis sentimen mining terhadap perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple merupakan perusahaan komputer yang cukup banyak produknya, yaitu berupa laptop, ponsel, tablet, dan pemutar media pribadi. Nah, masyarakat saat ini terdapat sebagian yang merupakan penggemar dari perusahaan Apple dan juga sebagian merupakan pembenci perusahaan Apple. Nah, di sini perusahaan ingin melakukan pemantauan pendapat masyarakat mengenai perusahaan Apple dari waktu ke waktu dan bagaimana masyarakat dapat menerima pengumuman atau informasi baru. Nah, bisakah kita mengklasifikasikan tweet dengan benar antara tweet negatif, positif, atau tweet yang bukan mengenai penilaian pada perusahaan Apple? Jawabannya bisa dilakukan. Yang perlu dilakukan pertama adalah kita harus membuat datasetnya dulu. Seperti yang kita ketahui, biasanya kalau kita melakukan pelatihan di kelas, itu kita sudah dapat datasetnya berupa file CSV. Nah, apabila kita tidak memiliki file CSV-nya, data yang tersedia pada Twitter itu ada secara umum dengan cara kita mengisi situs web, atau kita juga bisa menggunakan application programming interface. Jadi kita login dulu API untuk kita bisa dapat informasi tweet tentang suatu brand atau produk. Nah, tweet dari pengguna Twitter itu berguna dalam pengumpulan info, namun informasi yang tidak berkaitan akan diabaikan. Nah, di sini dalam membuat kenapa kita harus membuat dataset terlebih dahulu? Karena terdapat ribuan tweet pada Twitter. Kalau kita tidak membuat dataset, opsi lainnya yaitu kita bisa menggunakan Amazon Mechanical Turk. Nah, apa itu Amazon Mechanical Turk? Amazon Mechanical Turk itu merupakan suatu dia merupakan situs online yang berguna untuk memecah teks menjadi komponen yang lebih kecil dan didistribusikan secara online. Siapapun dapat mendaftar untuk menyelesaikan teks dengan biaya tertentu. Biasanya biayanya $0,02 per tweet rahasia. Amazon MTurk berfungsi sebagai broker, kemudian mengambil bagian-bagian yang penting. Banyak hal yang membutuhkan human intelligence, namun mungkin akan memakan banyak waktu. Nah, contohnya our human intelligence task yang kita lakukan terhadap analisis sentimen atau pandangan yang diungkapkan oleh penggemar Apple atau yang tidak suka terhadap perusahaan Apple. Kita bisa memberikan
label untuk tweet pada Twitter. Misalnya sangat negatif, kita berikan nilai maksimum negatif 2. Untuk negatif, kita beri maksimum negatif 1, netral 0, positif maksimum plus 1, untuk sangat positif maksimum plus 2. Contohnya seperti berikut. Ketika ada tweet tentang love you Apple, nah itu kita bisa beri nilai 1,8 karena bisa kita lihat bahwa dia memiliki pandangan positif terhadap Apple, di mana kita tahu yang tadi kalau dia pandangannya positif, sangat positif, itu maksimal plus 2. Sedangkan di tweet ketiga, di situ salah satu customer dari Apple merasa dikecewakan. Jadi kita bisa bernilai itu minus 1,4. Nah, yang dapat dilakukan human intelligence itu hanya memberi label pada tweet di Twitter. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana membangun variabel independen dari sebuah teks pada tweet. Nah, contohnya seperti berikut ini. Setelah kita mengumpulkan data Twitter, kita itu akan memecah beberapa istilah yang ada di tweet tersebut. Misalnya, di dokumen 1 terdapat kalimat the quick brown fox jump over the lazy duck's back. Kemudian di dokumen 2 ada kalimat now is the time for all good men to come to the aid of their party. Nah, di situ kita akan memisahkan masing-masing istilah yang ada, kemudian kita nilai berdasarkan frekuensinya. Nah, di sini karena memahami teks itu sangat susah, maka solusinya kita bisa menghitung frekuensi kemunculan dari setiap kata. Jadi kita menghitung dari 2 kalimat yang ada, kita pisah menjadi per kata, kemudian kita hitung frekuensinya berapa kali kata tersebut muncul. Nah, di sini ada istilah stop word list. Stop word list itu merupakan kata yang tidak terlalu penting digunakan ketika memprediksi sebuah analisis sentimen terhadap suatu produk atau brand.
langsung langsung ke demo ya? Langsung ke demo ya? Oh gitu. Nah, di sini diawali mulai dari kita meloading file CSV with terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak punya file CSV with, kita bisa pakai API seperti yang dijelaskan di PowerPoint tadi atau di presentasi tadi. Nah, jangan lupa biasanya kan kita harus memindah dulu direktorinya ke tempat di mana file CSV itu tadi berada supaya bisa dilakukan pembacaan datasetnya. Jadi ini kita baca datanya dengan menggunakan fungsi tweet.readCSV. Nah, di sini kita menambahkan fungsi string factor false itu gunanya untuk karena kita pakai menganalisa teks, jadi kita harus menambahkan fungsi string as factor sama dengan false. Nah, di sini kemudian kita baca string tweets dengan menggunakan kode str dalam kurung tweets. Nah, di situ kita dapatkan ternyata di file CSV tweet itu terdapat 1181 objek di mana terdapat dua variabel yaitu tweetnya itu sendiri dan juga average dari sentimennya. Kemudian kita bikin dependent variable. Karena kita di sini akan menganalisa tweet yang negatif, maka kita bikin variabel baru dengan variabel tweet negatif. Nah, di sini tweet negatif ini akan memberikan hasil true jika terdapat nilai kurang dari sama dengan min 1. Jadi di sini ketika kita masukkan fungsi table dalam kurung tweets dolar negatif, maka akan muncul tabel bahwa dari 1181 tweets yang ada di file dataset kita, itu ternyata 999 itu dia tidak menghasilkan tweet negatif, tapi ada 182 file yang berisi tentang tweets negatif. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari hasil average tadi di sini, average number-nya. Jadi data nomor 1 memiliki average number sentimen 2 dan seterusnya. Jadi ini merupakan pre-processing data untuk analisis sentimen terhadap produk Apple. Nah, kemudian untuk itu kita harus menginstal package TM, text mining, karena kita akan melakukan analisa dengan menggunakan teks. Kemudian kita install juga package Snowball C. Kita pilih package-nya yaitu package TM dan juga Snowball C. TM text mining package. Dan juga Snowball. Kemudian kita akan membuat korpus. Korpus di sini merupakan kumpulan dari dokumen. Jadi kita akan membuat kumpulan dokumen di mana kita akan menggabungkan vektor dengan dataset yang kita miliki menggunakan fungsi korpus sama dengan korpus dalam kurung vector source dalam kurung tweets $tweet. Nah, untuk melihat korpus kita bisa atau kumpulan datanya kita bisa tuliskan
kodenya atau codingnya yaitu corpus, kita klik di sini, kemudian akan muncul bahwa di sini korpus yang ada itu 1181 data. Jadi kita akan membuat kumpulan data berdasarkan dataset yang tadi sudah kita buat. Jadi ternyata dataset dengan kumpulan data yang kita buat baru itu ternyata sama, yaitu jumlahnya 1181 data. Kemudian kita panggil untuk korpus 1, yaitu kumpulan data, kumpulan dokumen pertama. Kita lihat. Nah, di sini untuk korpus double bracket 1 itu berarti data pertama itu terdapat 7 kata dan 101 karakter. Nah, kemudian kita tuliskan inspect corpus untuk menampilkan datanya apa sih yang ada di data pertama. Ternyata data yang ada di data pertama itu yaitu I have to say Apple has by for the best customer. Nah, ini merupakan tweetnya ya, tweet dari data pertama. Nah, di sini korpus ini juga memiliki fungsi seperti yang tadi, karena komputer itu kan dia tidak seperti manusia, jadi dia itu harus membaca teks itu, kalau besar ya besar semua, kalau kecil ya kecil semua. Nah, kita bisa menggunakan fungsi lowercase, jadi kita bisa mengecilkan semua yang mau kata yang mau dikecilkan atau dibesarkan semua. Jadi kita akan mengkonvert to lowercase. Di sini kita memilih untuk menjadikannya lebih kecil semua. Kita bisa menggunakan di sini ada fungsi korpus sama dengan tm_map. Nah, di sini itu karena kita menggunakan text mining, jadi kita menggunakan salah satu fitur dari tm package, yaitu tm_map buka kurung korpus, koma, to lower. Nah, di sini nanti kan dia akan ditransformasikan datanya, terus kemudian kita panggil contohnya yang pertama ada 7 data sama masih, kemudian karakternya 101. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana perubahannya setelah dirubah. Nah, di sini bisa dilihat sebelumnya di yang korpus yang pertama itu tulisan Apple itu memiliki huruf kapital di awal. A itu huruf kapital di awal, kemudian App Store juga huruf kapitalnya di awal. Jadi kita akan membuat semua karakter di tweet ini menjadi huruf kecil. Contohnya misal I di sini dia menjadi kecil. Terus I yang di sini dia juga menjadi kecil. Nah, jadi lihat I di situ hurufnya berubah jadi kecil karena kita rubah supaya memudahkan softwarenya untuk mengolah data nanti. Jadi ini itu pre-processing data sebelum kita membuat model tentang analisis sentimen terhadap produk Apple tersebut. Nah, kemudian selain tadi ada kata yang huruf kapital, ada yang kata menggunakan huruf besar, ada kata yang menggunakan huruf kecil. Nah, kita juga bisa menghilangkan simbol yang ada di sebuah tweet, karena nanti kalau dibaca oleh software
itu akan membingungkan. Jadi kita harus menghapus simbol-simbol tersebut seperti simbol @ di sini atau menggunakan tanda baca yang lainnya. Itu kita harus tanda seru di sini. Ini kita harus hilangkan dengan menggunakan fungsi remove punctuation. Nah, rumusnya sama, menggunakan fungsi corpus sama dengan tmmap, cuman di sini kita ganti remove punctuation. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini berubah menjadi 97 karakter yang tadinya 101 karakter karena dihapus. Kemudian kita tampilkan di sini. Nah, di sini coba bisa dilihat setelah kata receive itu harusnya kan ada tanda seru. Kemudian Apple juga memiliki tanda @ itu hilang karena kita hilangkan simbolnya. Tapi nanti softwarenya salah baca. Jadi kita akan memudahkan proses prediksi kita. Nah, kemudian kita juga selain menghilangkan simbol, kemudian memudahkan huruf besar dan huruf kecil, kita juga menghilangkan kata-kata stop word. Apa sih kata-kata stop word? Kata-kata stop word itu kata-kata yang memiliki ambigu seperti tadi kayak it, kemudian I, you, they, we itu kan tidak diperlukan dalam mengolah data nanti. Dan juga di sini saya menghilangkan kata Apple karena apa? Karena di sini sudah jelas bahwa merupakan analisis yang akan dilakukan untuk analisis sentimen terhadap produk Apple. Jadi tidak perlu lagi ada kata Apple di situ. Jadi kita akan menghapus kata-kata yang tidak penting, yaitu kata-kata stop word dan juga kata-kata Apple. Di sini kita menggunakan fungsi corpus tmmap. Tmmap ini merupakan fungsi karena kita menggunakan teks analisis, jadi kita menggunakan tmmap, kemudian buka kurung, corpus, remove word karena kita akan menghapus kata, kemudian C di sini karena kita mendapatkan fungsi baru, yaitu karena menambahkan kita akan menghapus Apple dan juga menghapus stop word tadi. Nah, kita akan melihat ini stop word-nya dari 1 sampai 10. Terus stop word-nya apa saja? Ada I, me, my, myself, we, dan seterusnya itu dihapus karena tidak digunakan dalam pengolahan data nanti. Di sini, nah ini tadi I have to say apple. Nah di sini dia mulai hilang. Jadi kita ambil kata-kata yang penting dalam tweet tersebut. Nah makanya akhirnya cuma ada say for best customer care service ever received App Store. Nah, kemudian seperti fungsi stem tadi, yaitu kita akan menghilangkan kata-kata yang tidak merupakan kata dasar. Jadi, belakangnya akan kita hilangkan supaya kita tahu kata dasarnya itu apa. Nah, seperti ini kan tadi customer di sini cuma jadi custom.
itu tadi merupakan preprocessing data sebelum diolah ke selanjutnya. Jadi datanya kita clearing dulu supaya kalau ada data-data yang nggak perlu itu bisa dihapus supaya memudahkan efisiensi juga. Kemudian selanjutnya yaitu create matrix. Jadi kita dari data korpus tadi kita bikin matriks baru, mana matriksnya itu berisikan frekuensi dari masing-masing istilah-istilah yang sudah kita kumpulkan. Jadi istilah di sini maksudnya perkatanya yang sudah kita kumpulkan, kita hitung frekuensinya masing-masing berapa. Jadi kita tuliskan fungsi frekuensi sama dengan dokumen term metrik korpus. Jadi kita bikin matriks istilah, dokumen matriks istilah berdasarkan dokumen korpus tadi. Nah, kemudian kita klik frekuensi. Nah, di sini akan muncul dokumennya sama, masih tetap sama dengan dataset di awal, yaitu 1181 data yang diolah dengan memiliki jumlah terms atau istilah atau kata yaitu sebanyak 3.289 kata. Kemudian di sini juga ada maksimal term length-nya itu 115, weighting-nya, term frekuensinya yaitu dengan simbol TF. Kemudian kita akan mencoba melihat matriksnya, misal matriks data ke 1000 dengan 1005 dan juga data ke 505 dengan 515. Kita akan melihat dengan memasukkan fungsi inspect frekuensi. Nah, di sini kita bisa tahu datanya dokumen ke 1000 sampai 1005. Nah, di sini ada 1000 sampai 1005, ada 6 dokumen dan juga terdapat 11 term 11 istilah. Di antaranya ini ASAP, Quartz, IDS, dan lain sebagainya sampai ke support. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita melakukan cek sparsity dengan memasukkan fungsi find frequency terms, di mana frekuensi low frekuensi 20. Jadi kita mau ngecek di sini kata-kata yang sudah kita saring di matrik ini itu kata-kata yang sering digunakan enggak. Jadi kita bikin lagi data yang minimal. Di sini kan ada low frekuensi, minimal dia disebutkan sebanyak 20 kali di dataset yang kita miliki. Jadi kita mau ngecek kira-kira data yang paling sedikit disebutkan 20 kali itu berapa kata. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kata yang minimal disebutkan 20 kali yaitu kata-kata berikut ini. Ada 53 lebih kata. Sedangkan yang kita tahu tadi hasil dari matriks yang kita punya itu memiliki 3000 lebih istilah, sedangkan yang disebutkan minimal 20 kali saja itu hanya kurang lebih 53 kata. Berarti masih banyak data, masih banyak kata yang seharusnya memang dihilangkan untuk memudahkan proses analisis yang harus dihilangkan.
Mungkin Anissa bisa dibantu melanjutkan atau Saka dibantu melanjutkan untuk masuk ke remove sparse terms. Di sini saya lanjutkan sebentar, yaitu contohnya misal remove sparse terms, karena tadi ternyata banyak kata yang masih tidak penting untuk digunakan, maka kita persempit dengan frekuensinya itu setidaknya 0,995. Jadi dia mendekati yang sering dibahas atau yang sering digunakan di tweet tersebut. Jadi kita persempit lagi penggunaan katanya. Kita persempit. Nah, yang tadinya bisa dilihat tadi itu terms atau istilahnya di sini kan 3.395, sekitar 3.300-an. Setelah kita persempit lagi menjadi batasannya 0,995, ternyata istilah yang sering muncul di Twitter tersebut adalah 309 kata. Nah, selanjutnya ada yang melanjutkan Mbak Anissa untuk membuat mengkonvert ke data frame-nya yang baru dari tweet yang sudah dipersempit. Baik, akan saya lanjutkan dari tadinya kan sebelumnya sudah dikonvert menjadi 0,99 atau menyimpan istilah yang munculnya itu hanya 0,5% saja pada tweet di Twitter tersebut. Nah, yang muncul itu sekitar mungkin 6 atau yang muncul itu sekitar 6 tweet atau lebih. Kemudian Ulfi lanjut videonya, Vi. Oh ya. Nah, itu tadi kan setelah dikonvert sebelumnya ada sekitar 1181 dokumen, kemudian kita hanya mencari kalimat atau dokumen yang sering muncul, yaitu kurang lebih sekitar 20 kali. Ternyata dari 1180 data tersebut yang muncul yaitu sekitar 309 data yang frekuensi kemunculannya sudah J yang tadi, terus ini itu sekarang data yang sudah diperkecil 0,995 itu dia dikonvert menjadi sebuah data frame baru, yaitu dengan tweet $sparse sama dengan s.data.frame dalam kurung s.matrix dalam kurung lagi sparse ditutup kurung. Jadi data yang tadi sudah dipersempit tadi kita bikin data frame baru. Nah, kemudian kita membuat
namanya itu menjadi nama yang lebih mudah digunakan dengan menggunakan fungsi call names. Jadi kita pakai di sini call names dalam kurung tweet $sparse dalam kurung sama dengan make.names buka kurung call names buka kurung tweet sparse tutup kurung itu. Nah, karena kita sudah bikin variabel baru, terus kemudian kita bikin variabel dependent baru dari data frame yang sudah dibikin dengan nama tweet dengan fungsi tweet $sparse $negatif sama dengan tweets $negatif. Jadi kan tadi di awal kita menggunakan tweets negatif ini untuk mendefinisikan variabel dependent baru yang berdasarkan hasil dari rata-rata sentimen di file CSV. Nah, karena di sini datanya sudah diolah, makanya nama tweets $negatif ini kita pakai sebagai nama untuk variabel dependent yang baru. Nah, kemudian kita akan lakukan split data dengan loading library CatTools. Masukkan fungsi set.sit 123 untuk men-setting setnya, kemudian masukkan fungsi split sama dengan sample.split untuk split rasionya dimasukkan 0,7, kemudian kita mendefinisikan fungsi baru yaitu trend sparse subset with sparse split double equal true, kemudian untuk test sparse sama dengan subset with sparse, split double equal false. Nah, sini kenapa kok 0,7? Karena 70% data yang akan digunakan dan kita akan menggunakan dari data yang sudah kita buat tadi, kita akan membuat model dari fungsi trend sparse dan test sparse ini. Nah, mungkin Saka bisa dilanjutkan untuk video ketiganya.
Jadi dari kesimpulannya itu tadi dari sekian banyak data atau sekian banyak terms atau istilah, jika terdapat tweet dengan kata freak, head sama WTF itu merupakan sentimen negatif, dimana kalau ada kata freak berarti dia sentimen negatif, kalau nggak ada kata freak tapi ada kata head dia sentimen negatif, kalau ada kata WTF walaupun nggak ada dua kata ini berarti dia itu juga sentimen negatif. Nah, model ini dibuat dari proses mulai dari pre-processing data, kemudian membuat data matrix, terus kemudian menghitung frekuensi datanya. Nah, kemudian di yang bagian yang dijelaskan Saka tadi, kita mulai menghitung nilai keakuratan dari model yang dibuat tadi. Pertama kan kita membuatnya dengan model dasar, yaitu yaudah langsung kita hitung aja yang negatif berapa, yang positif berapa. Yang tadi ada di awal yang saya jelaskan, ternyata berdasarkan average sentimen itu ada 182 sentimen negatif, terus kemudian dari yang tidak negatif itu ada 959. Nah, ketika dihitung itu hasilnya hanya menghasilkan 0,84 akurasinya. Nah, kemudian dengan menggunakan metode chart ini sehingga didapatkan pohon faktor ini, itu didapatkan hasil akurasi 0,87. Nah, kemudian kita menggunakan metode prediksi baru yang bernama random forest. Kita pakai metode prediksi itu. Nah, ternyata dengan menggunakan metode random forest itu hasilnya lebih bagus lagi, yaitu akurasinya bisa kita dapatkan 0,88. Jadi untuk menganalisa sentimen selanjutnya, memprediksi sentimen selanjutnya, kita bisa menggunakan metode random forest ini. Nah, hasil dari masing-masing metode akan berbeda hasilnya nanti tergantung dari dataset yang di awal yang kita dapatkan. Dari beberapa tutorial atau sumber yang saya dapat, itu nggak harus kok punya file CSV-nya. Kita bisa login dulu ke API, tapi itu harus mendapatkan konfirmasi dulu dari API kalau kita mau ngambil data dari Twitter. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Ida. Oke, menarik sekali ya, excellent. Mungkin ada presentasinya ya. Ada yang mungkin mau komentar atau tanya? Saya mau ini ya komentar dikit. Apa namanya? Ini aplikasi analisis ini tadi untuk kasus apa itu? Ya, lupa saya. Untuk analisis sentimen terhadap produk Apple, Bu. Terhadap brand Apple. Tadi kasusnya apa ya? Yang itu loh, yang tadi di awal-awal tuh disebutkan tuh. Analisis sentimen untuk brand Apple. Iya, produk Apple. Jadinya gimana kesimpulannya orang terhadap produk Apple itu? Kalau dari orang kan nge-tweet soal Apple ya? Iya. Iya, kan orang nge-tweet soal brand Apple ya. Iya kan? Iya, iya Bu. Halo? Iya Bu. Mana Ulfi? Iya Bu, saya ada. Nggak dengar saya. Ya, kan Nggih. orang kan nge-tweet soal brand Apple ya, benar ya? Nggih. Ulfi? Nggih Bu. Dengar saya, dengar? Iya, dengar Bu. Iya, nah terus dari tadi studi kasus, dari
Halo? Oke, Bu. Loh, oh, kok diam-diaman dari tadi? Ya, Ibu, silahkan melanjutkan tadi gimana? Iya, jadi gimana pendapat orang tentang, kan orang nge-tweet soal brand Apple ya. Oke. Ya, terus dari hasil analisis tadi, itu pendapat orang tentang brand Apple gimana? Ini kan apa? Analisis sentimen para yang nge-tweet itu soal brand Apple ya. Ya, Bu. Jadi pendapatnya gimana tuh? Dari kan tadi mengumpulkan tweet-tweet yang membahas tentang brand Apple, Bu. Kemudian dikumpulkan, terus diolah. Ternyata setelah dihitung ada 182 dari 1181 tweet itu ternyata ada 182 tweet yang berkomen negatif tentang Apple. Sisanya yaitu 999 tweet itu dia berkomentar positif. Oke, nah kan jadi dari situ kan kita ngerti ya apa konsumen itu ternyata punya image kayak apa tentang brand Apple ya. Dan ini kita pakai cara analitis ya, secara melalui metodologi analitik ya enggak. Itu kan berguna sekali bagi produsen Apple. Jadi dia tahu gambaran besar tentang brand yang dia punya di image-nya konsumen. Itu kayak apa gitu ya? Bukankah ini penting sekali bagi produsen? Gitu. Jadi di luar sana pun juga sebenarnya sudah banyak yang menawarkan jasa-jasa untuk mengecek analisis sentimen terhadap brandnya itu. Iya. Dan ini kemarin nih, tahun kemarin nih 2019 ini banyak juga orang yang pakai social network analysis ini, pakai metode kayak gini tadi ya, metode SNA namanya social network analysis, untuk ngecek kecenderungan para pemilih atau voter itu cenderung ke, kalau kemarin kan pilpres ya, ke siapa gitu. Nah, itu salah satu contohnya juga ya, aplikasinya ke sana. Jadi orang di Twitter tuh ramenya kalau misalnya kandidat A misalnya, ramenya tentang apa sih? Terus ada isu B misalkan. Nah, ini asalnya dari mana? Asal dari pendukung ini atau pendukung itu. Nah, kayak gitu, itu pendekatan kayak gini ini sangat berguna untuk memperoleh gambaran besar tentang apa yang terjadi ya. Dan itu sangat penting gitu ya, informasi yang sangat penting. Oke ya, terus apa lagi? Mungkin yang lain ada yang punya komentar atau pertanyaan? Menarik enggak sih? Menarik enggak sih ini kayak gini, kita tahu gunanya metodologi analitik untuk kasus-kasus yang tadinya nggak kepikir ya. Nggak kepikir bisa pakai metodologi analitik untuk menganalisis orang bicara di sosial media, dan itu gambaran yang kita dapat dari situ ternyata sangat penting sekali gitu, sangat penting sekali untuk kita menjalankan strategi misalkan strategi bisnis yang kita punya atau strategi politik yang kita punya gitu ya. Iya. Di Amerika pun pilpres juga pakai analisis dengan metode analitik kayak gini gitu. Nggak hanya dari Twitter sih, dari Facebook gitu ya, dari media sosial yang lain juga. Oke, ada yang komentar nggak? Kayaknya ada yang komentar nggak? Yang lain nggak ada yang komentar?
Ya Bu, belum Bu. Enggak, Bu. Ya, menarik kan tapi ya, ini ya tadi. Nggak tahu kalau kalian ngantuk malam ini. Ya, menarik, Bu. Menarik. Ya menarik. Cukup menarik. Ya, Ya, ini apa? Menarik, Ini nanti Bu. kalian di masa depan ini ya, apalagi sekarang kena pandemi gitu ya, orang semua online, ya kayak gini-gini nih yang bakal mendominasi kehidupan kita nanti, gitu ya. Jadi kalian jangan tinggalin gitu. Kalian harus mempersiapkan diri ke situ. Ya Bu. Oke, nggak ada kalau nggak ada komentar, mungkin untuk kelompoknya Ulfi, Saka, sama Nisa, presentasinya hari ini excellent ya. Presentasinya excellent. Terima kasih untuk Tepuk tangan. ya, ya tepuk tangan ya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Untuk minggu depan siapa ya? Kelompoknya siapa? Minggu depan kelompoknya Yati Bu. Kelompoknya tuh. Kelompoknya saya Bu. Siapa? Siapa? Ya, Yati. Yati, Anam sama Aditya Bu. Yati, Anam sama Aditya. Aditya. Oke. Iya. Apa tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Story of Enron. Bisa tentang Enron Bu. Enron. Oke, Enron tuh. Nah, itu bisnis raksasa, ya. Bisnis energi di Amerika Serikat ya, Enron. Itu bisnis yang sangat global, tapi politis juga ya. Oke deh, kita ketemu lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya Bu. Oke, makasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, Bu. Maaf lahir dan batin ya. Terima kasih teman-teman.